ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخاتم النبيين والمبعوث رحمة للعالمين اللهم صل على حبيبنا وشفينا ومولانا أبي القاسم المصطفى محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرج صخر مخرجه وعلى آله وصحبه الميامين المنتجبين. Masyiral muslimin rahimakumullah, kita bersyukur bersua kembali dalam keadaan sehat walafiat, dan mohon maaf pada pekan yang lalu kami tidak bisa mengisi acara karena kebetulan di rumah ada kegiatan, ada keluarga pada datang. Pertemuan kita sekarang masih meneruskan buku Mullah Sadrah Al-Asfar yang diringkaskan oleh Said Hussein Nasr. Yang meringkaskan ini bukan orang sembarangan, karena Said Hussein Nasr juga seorang filosof, bahkan guru besar filsafat di beberapa universitas di Barat. Dengan demikian, bisa kita katakan bahwa ini adalah buku seorang master yang diperkenalkan oleh seorang master dalam bidangnya, yaitu filsafat Islam. Oleh sebab itulah mari kita masuk ke screen untuk meneruskan pembahasan sebelumnya. Dan untuk paragraf-paragraf selanjutnya, sedapat mungkin jemaah sekalian memperhatikan dengan baik-baik untuk melihat betapa luar biasanya Mullah Sadrah dan dari mana sumber keluar biasaannya. Mari kita masuk ke screen. Jadi terakhir 2 pekan yang lalu, yaitu tanggal 14 September ya, karena minggu lalu tanggal 14 itu minggu lalu tanggal 21 ya. Hari ini tanggal 28 ya, 21. Di terakhir tanggal 21. Nah, di sini kita melihat dulu, mereview atau meringkaskan dulu satu paragraf ini, kita baca secara cepat untuk mengetahui Mullah Sadrah. Bahwa Mullah Sadrah, walaupun memang apa yang disampaikannya terkadang juga sudah disampaikan oleh para filosof, para hukama, para hakim sebelumnya, tetapi Mullah Sadrah selalu menyampaikannya dengan cara yang baru dan berbeda. Mullah Sadrah telah membangun sebuah mazhab intelektual baru di dalam Islam. Jadi ini kata-kata ini menarik. Mullah Sadrah telah membangun sebuah mazhab intelektual baru di dalam Islam yang menunjukkan bahwa dia mampu membuka sebuah perspektif baru. Tetapi karena mazhab pemikiran yang telah dibangunnya adalah sebuah teosofi tradisional. Jadi teosofi itu adalah hikmah. Kita sampaikan bahwa dalam Al-Quran itu ada kata-kata hikmah, itu diterjemahkan dengan teosofi. Jadi teosofi tradisional dan bukan kreasi yang sifatnya individual. Jadi bukan sesuatu yang diciptakan. Namanya, subjeknya itu bukan sesuatu yang baru. Subjeknya itu sudah ada, sudah dibahas oleh para ulama sebelumnya, para hakim, para filosof. Bahkan Al-Quran juga sudah menyebutkan kata hikmah ataukah pelakunya sudah hakim dalam Al-Quran. Kita sudah membahas beberapa kali tentang kata hikmah dalam Al-Quran. Berkali-kali Tuhan mengatakan, Allahu alladzi ba'atha fil ummiyina rasulan minhum yatlu alaihim ayatihi wa yuzakkihim wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah. Hikmah itu adalah teosofi. Jadi tetapi karena mazhab pemikiran yang telah dibangunnya adalah sebuah teosofi tradisional dan bukan kreasi yang sifatnya individual, maka secara esensial bisa juga dikatakan bahwa Mullah Sadrah menyampaikan kembali. Jadi menyampaikan kembali. Reiterate
ya, reiterate, kebenaran universal yang sama dengan apa yang diformulasikan oleh hukama sebelum dia, sebelum Mullah Sadra, tetapi dalam bentuk yang berbeda. Jadi dalam bentuk yang berbeda. Ya. Teosofi transenden Mullah Sadra memang merupakan bentuk lain dari filosofia Perennis. Filosofi Perennis itu kita artikan dengan kebenaran universal. Ya. Perennis itu adalah kebenaran yang ada pada setiap orang, pada setiap ulama, ilmuwan, dan filosofia. Jadi kebenaran filosofis yang ada pada semua orang. Tetapi ia lebih kaya. Jadi yang disampaikan Mullah Sadra lebih kaya karena merangkum hampir semua ilmu Islam tradisional. Jadi mas sekalian, ini harus kita camkan, merangkum hampir semua ilmu Islam tradisional. Apa ilmu Islam tradisional itu? Terutama dua hal, yaitu ilmu-ilmu yang terkait dengan Al-Quran, tafsirnya dan sebagainya, lalu ilmu-ilmu terkait dengan hadis-hadis Nabi, ya baik yang berkaitan dengan ilmu rijalnya dan sebagainya. Begitu ya nanti yang berkaitan dengan fikih dan usul fikih. Jadi semua terkait dengan ilmu Islam tradisional. Dengan demikian jelas bahwa pasti ada adaptasi dan kesamaannya. Jadi dengan demikian jelas bahwa pasti ada adaptasi dan kesamaan dengan sumber-sumber yang lebih awal. Karena memang tujuan dasar tradisi itu pasti sama. Ingat, namanya filosofi Perennis itu universal, sama pada semua orang. Jadi semua orang menginginkan kebenaran yang sama sebetulnya. Cuma terkadang cara pengungkapannya berbeda. Bahkan filosofi Perennis inilah yang menyebabkan agama-agama itu zahirnya berbeda, tetapi tujuannya sama, yaitu ingin mendapatkan kebahagiaan bagi seluruh manusia, menyelamatkan manusia dari penderitaan. Itu secara Perennis seperti itu. Akan tetapi di samping adaptasi itu, jadi samping adaptasi juga akan selalu ada penciptaan baru. Jadi ada penciptaan baru, jadi ada sesuatu yang baru dari Mullah Sadra. Ada recreation, ada recreation. Kalau di sini tadi adalah ada reiterate, maka kalau di sini ada recreation. Ya. Jadi ada reiterate, di sini ada recreation. Dan perubahan atau transmutasi, transmutation. Ya. Jadi ada perubahan. Nah, perubahan itu transmutasi. Kata-kata transmutasi atau transmutation ini biasanya dipakai dalam ilmu biologi virus. Virus itu seperti contohnya misalnya COVID itu kan virus, tapi itu bertransmutasi terus-menerus, ya, berubah. Yang menjadikan gagasan-gagasan sebelumnya tampil di dalam cahaya yang baru. Nah, ini yang dilakukan Mullah Sadra. Jadi menyebabkan gagasan-gagasan yang sudah ada sebelumnya di tangan Mullah Sadra tampil dalam cahaya yang baru. Tentu saja cahaya ini tidak datang dengan mudah. Ya. Jadi tentu saja cahaya ini tidak datang dengan mudah, hanya dengan meminjam muatan karya-karya sebelumnya. Tetapi ia, yaitu cahaya ini, merupakan hasil iluminasi wujud. Ya. Iluminasi itu pancaran. Hasil iluminasi wujud atau being. Ya, dan akal Mullah Sadra sendiri yang berpadu dengan ilham yang diterima dari langit. Jadi berpadu dengan ilham yang diterima dari langit. Yakni ilham yang dalam pandangan Mullah Sadra datang dari arasy Allah, al-arsh. Nah, jadi pembahasan kita terakhir. Jadi dari situ kita lihat cuma sekalian betapa Mullah Sadra ini mengajarkan kita untuk mi'raj. Karena yang disampaikan itu bukan hanya dari akalnya semata, tapi sekaligus ada iluminasi wujud. Ada ilham. Jadi memang ada akal Mullah Sadra di sana. Tapi ada juga iluminasi wujud dari being. Ada juga ilham yang diterima dari langit, yang sumbernya dari arasy Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari situ pembahasan kita terakhir. Sekarang kita masuk pada paragraf berikutnya. Beberapa pemikir yang terpengaruh oleh historisisme kasar. Historisisme kasar itu artinya secara kesejarahan kasar, ya, artinya bahwa garis besar saja. Keras historisism, ya. Dan umumnya berasal dari dunia barat modern, ya,
meski terkadang juga berasal dari timur sendiri. Ya. Kata dunia barat modern itu kebanyakan biasanya merujuk kepada Eropa. Dari timur sendiri, dari Asia, baik Asia Barat ataupun Asia Timur atau Asia Selatan. Ini kan biasanya kalau Asia itu berpatokan pada Asia Barat, seperti misalnya Persia, dunia Arab, terus kemudian Asia Timur seperti Cina, Jepang, itu kan mereka punya filosofi juga. Kemudian Asia Selatan biasanya India dan semacamnya dan sekitarnya. Nah, jadi berasal dari timur sendiri, telah mencoba untuk merunut kembali tulisan-tulisan Mullah Sadra ke sumber-sumber sebelumnya dengan tuduhan tak langsung bahwa Mullah Sadra telah meminjam ide-ide pemikiran dari sumber-sumber tersebut tanpa mengakui apa yang telah dilakukannya. Jadi ada juga yang secara membabi buta atau secara tak berdasar menganggap bahwa apa yang disampaikan Mullah Sadra itu hanyalah merupakan kepingan-kepingan dari sumber-sumber yang telah ada sebelumnya, ya, sehingga menganggap bahwa Mullah Sadra, walaupun anggapan ini tidak langsung, menganggap bahwa Mullah Sadra telah meminjam atau bahasa kasarnya telah menduplikasi, ya, telah memplagiasi ide-ide pemikiran dari sumber-sumber tersebut tanpa mengakui apa yang telah dilakukannya. Ya. Orang-orang ini kata Said Hussein Nasr membela Mullah Sadra. Orang-orang ini yaitu menuduh Mullah Sadra memplagiati ulama-ulama atau ilmuwan-ilmuwan sebelumnya. Orang-orang ini yaitu para penuduh pertama-tama telah melupakan bahwa di dalam ilmu-ilmu tradisional adalah hal yang lumrah. Jadi mereka lupa bahwa yang namanya ilmu tradisional itu hal yang lumrah untuk mengutip tulisan dari sumber-sumber yang sudah dikenal oleh banyak orang tanpa perlu menyebutkan nama pengarangnya. Nanti di abad modern ini, ya ketika dunia akademik semakin maju, itu kemudian sekecil apapun harus dikasih footnote. Kalau penulis-penulis dulu itu karena buku belum sebanyak sekarang, ya akhirnya kemudian yang namanya kalau sudah lazim, misalnya ilmunya sudah lazim, pengetahuannya sudah lazim, terkadang tidak perlu disebutkan sumbernya karena sudah diketahui. Misalnya cukup disebut pendapat Imam Ghazali. Nah, kalau para ilmuwan modern kan ketika kita menulis pendapat Imam Ghazali, Al-Ghazali kan harus dikutip di buku mana, terbitan tahun berapa, halaman berapa, kan begitu. Nah, kalau yang dulu-dulu orang menulis tidak seperti itu. Kita misalnya menulis membaca karya-karya Socrates, Aristoteles, Plato, itu kan tidak begitu. Ya. Jadi yang dulu-dulu itu belum seperti itu. Ya. Jadi kalau sudah sebuah pendapat itu sudah lazim, ya maka sudah tidak perlu disebutkan. Sama contohnya misalnya di dalam keberagaman Islam kita juga. Kalau kita mengatakan ayat pertama turun Iqra, karena sudah sangat lazim, biasanya tidak perlu dikasih footnote. Wa Iqra itu adalah surat 96, ayat 1 sampai 5, kan begitu, nggak perlu. Orang sudah tahu bahwa yang dimaksud Pak Ustadz itu atau ulama itu adalah Al-Alaq, surat Al-Alaq, surat 96. Nah, seperti itu. Karena sudah sudah lazim. Nah, Mullah Sadra juga begitu. Nah, Mullah Sadra apalagi kita ingat bahwa pada zaman Mullah Sadra menuliskan karya-karyanya, itu alat tulis belum secanggih sekarang, belum selengkap sekarang. Jadi kalau semua dikasih seperti itu akan membuat waktunya sangat lama. Ya. Nah, jadi itulah kira-kira. Jadi inilah pembelaan daripada Said Hussein Nasr terhadap karya Mullah Sadra. Jadi kita ulangi, orang-orang ini yaitu menuduh tadi, yang menuduh tadi Mullah Sadra, pertama-tama telah melupakan bahwa di dalam ilmu-ilmu tradisional adalah hal yang lumrah untuk mengutip tulisan dari sumber-sumber yang sudah dikenal oleh banyak orang tanpa perlu menyebutkan nama pengarangnya. Ya. Tanpa menyebutkan nama pengarangnya.
Misalnya kalau kita mengutip bahwa rukun Islam itu ada 5, kan biasa dikutip pada hadisnya. Tapi tidak perlu kita tulis hadisnya ini. Kenapa? Karena sudah sangat terkenal. Kita semua tahu bahwa memang itu ada hadisnya. Jadi sumber-sumber yang sudah dikenal oleh banyak orang tanpa perlu menyebutkan nama pengarangnya. Ini yang pertama. Yang kedua, jadi ini adalah alasan, ya, ini adalah alasan pertama, ya, ini adalah alasan kedua. Yang kedua, atau alasan kedua, walaupun ide-ide tertentu seperti ide penyatuan antara yang mengetahui dan yang diketahui. Ya. Jadi sebelum Mullasadra sudah dikenal ide penyatuan antara yang mengetahui dan diketahui. Bahasa Arabnya ittihad al-akil wal maqul. Ittihadul akil wal maqul. Ittihad adalah penyatuan, unity, unitas. Al-akil yang mengetahui, yang berakal, wal maqul dan yang diketahui. Ya, maqul yang jadi objek akal, yang menggunakan akal dan menjadi objek akal. Jadi artinya ini sudah sangat terkenal. Jadi penyatuan antara yang mengetahui dan yang diketahui sudah pernah muncul di dalam tulisan-tulisan sebelum Mullasadra. Diakui ini. Namun hal itu tidak menafikan nilai penting pengembangan secara luas ide-ide tersebut di dalam tulisan-tulisan Mullasadra. Nah, jadi kita kasih tanda dulu ini ya, yaitu penyatuan ya, antara yang mengetahui dan yang diketahui. Bahasa Arabnya adalah ittihad al-akil wal maqul. Ya, biasa juga ittihad al-alim wal ma'lum. Saja begitu. Terkadang menggunakan ittihadul alim wal ma'lum. Namun hal itu tidak menafikan nilai penting pengembangan secara luas ide-ide tersebut di dalam tulisan-tulisan Mullasadra. Sebagaimana kenyataan telah membuktikan bahwa ide-ide tersebut mencapai puncaknya di tangan Mullasadra. Jadi ingat, sudah pernah ide tersebut sudah ada sebelumnya, tetapi pada kenyataannya ide-ide ini membuktikan bahwa ide tersebut mencapai puncaknya di tangan Mullasadra. Setelah diolah oleh Mullasadra, dia mendapatkan kesempurnaannya. Yang ketiga, ya. Ini yang ketiga. Ini yang kedua, ini yang ketiga. Sebagaimana tokoh-tokoh Muslim lainnya, Sadruddin, maksudnya Mullasadra, sangat terpengaruh oleh ajaran yang terkandung di dalam pesan Imam Ali yang menyebutkan, ini kata-kata ini dari Imam Ali, perhatikanlah pada apa yang dikatakan dan jangan pada siapa yang mengatakannya. Ini kalimat ini sangat terkenal. Bahasa Arabnya adalah unzur maqala wala tanzur maqala. Kita kasih tanda dulu ya. Nah, ini harus kita camkan juga. Karena kalau kita umat Islam menggunakan kata-kata Imam Ali ini, ya kita tidak perlu membatasi pengetahuan, sumber pengetahuan kita hanya dari sesama orang Islam, sesama mazhab misalnya. Kita bisa mengambil ilmu itu dari mana saja, karena kata-kata ini, perhatikanlah pada apa yang dikatakan, dan jangan pada siapa yang mengatakannya. Jadi unzur ma, ini apanya ma? Ya. Jadi unzur ma qala wala tanzur man. Jadi maknya bukan mannya. Jadi intinya bukan mannya. Jadi kalau kita tulis di sini ya, intinya di sini adalah maknya ya. Bukan mannya ya. Jadi bukan mannya. Ya. Jadi man itu siapa, ini apa? Ya, jadi yang penting bukan siapanya tapi apanya. Jadi kan berarti ilmunya yang penting, bukan siapa yang mengatakannya. Walaupun itu dari orang non-Islam, kalau apanya memang benar, ya kalau adik punya graduation on the jadi 11 perhatikanlah unzur maqala wala tanzur mangqala. Harus kita ini. Jadi unzur ma, perhatikan pada apa yang
qala, ya, yang dia katakan. Wala tanzur man qala, dan jangan perhatikan pada siapa yang mengatakannya. Jadi inilah. Jadi kepada siapapun kita terima, ya. Selama itu benar, jadi intinya adalah kebenaran. Jadi di sini kita bicara tentang kebenaran. Ya, apanya itu adalah kebenaran. Kalau kita semua menggunakan ini, ya inilah membuat luas pengetahuan kita. Islam itu tidak boleh membatasi diri pada satu pagar, bahkan tidak boleh bikin pagar-pagar. Nah, yang paling penting diperhatikan adalah paragraf ini ke bawah. Paragraf-paragraf ini ke bawah, ya, ini adalah penting sekali. Mari kita lihat. Jika seseorang ingin mendiskusikan sumber-sumber pemikiran dan ajaran Mullah Sadra, setidaknya di dalam aspek ajarannya adalah penting untuk, ya, jadi kita ulangi, apabila atau jika seseorang ingin mendiskusikan sumber-sumber pemikiran dan ajaran Mullah Sadra, maksudnya sumber pemikiran dan sumber ajaran Mullah Sadra, setidaknya di dalam aspek sejarahnya, historisitasnya, maka adalah penting untuk terlebih dahulu mengetahui karakter dan ciri-ciri tradisional dari ajaran yang dimaksud, yakni memahami bahwa kebenaran atau truth, ya, kebenaran. Oke, tadi di sini kita bicara kebenaran di sini nih, ya. Kebenaran itu adalah truth. Jadi ini adalah kebenaran. Jadi di sini kita bicara tentang kebenaran. Ini adalah apanya di sini adalah kebenaran. Jadi kita tidak melihat siapanya, tapi kebenarannya. Selama dia kebenaran, kita harus terima siapapun yang mengatakannya. Jadi unzur maknya, dan jangan wala tanzur mannya. Kan menunjukkan bahwa kebenarannya, bukan siapa yang mengatakannya. Walaupun yang mengatakannya guru kita, ustadz kita, atau junjungan kita, kalau dia salah, ya harus kata-kata salah. Kita mengatakan kita menerima Nabi, kenapa kira-kira? Karena dia benar. Jadi kita menerima Nabi Muhammad itu karena yang sampaikannya kebenaran. Seandainya disampaikan bukan kebenaran, ya kita tidak menerimanya. Ya. Jadi ini harus banyak orang takut, wah ini kan dari Nabi. Ya, terus atas dasar apa kita menerima kenabiannya? Jawabannya karena disampaikannya kebenaran. Ya. Jadi selama disampaikan kebenaran, jadi siapapun harus disampaikan. Mau ustadz kita, guru kita, senior kita, yang pangkatnya tinggi, selama disampaikannya itu bukan kebenaran, ya harus kita tolak. Tapi siapapun yang menyampaikannya, walaupun seorang prajurit, walaupun seorang rakyat jelata, walaupun dia non-Islam, selama yang disampaikannya kebenaran, harus kita sampaikan, harus kita terima. Nah, ini yang harus kita pahami dari aspek kesejarahan daripada Mullah Sadra. Jadi adalah penting untuk terlebih dahulu mengetahui karakter dan ciri-ciri tradisional dari ajaran yang dimaksud. Yakni, ini ajaran yang dimaksud, ini ajaran tadi Mullah Sadra nih. Sumber-sumber tadi, yang dimaksud ini sumber-sumber ajaran. Yakni memahami bahwa kebenaran, truth, ya, lebih penting daripada keaslian sumber rujukan. Nah, jadi buat apa keaslian sumber rujukan kalau dia salah, kalau dia batil? Ya. Jadi yang penting adalah kebenaran, ya. Bukan keaslian sumber rujukan, bukan originality. Jadi bukan originalitinya, tetapi the truth-nya, truth-nya yang paling penting. Ya. Jadi orang Islam itu menerima kebenaran dan menolak kebatilan. Jadi, kebenaran dan menolak kebatilan. Banyak orang yang justru senang kepada kebatilan dan menolak kebenaran. Ya. Jadi ulangi lagi, yang kita terima adalah kebenaran. Jadi mencerap cita rasa alam spiritual. Jadi ulangi lagi, memahami bahwa kebenaran, truth, lebih penting daripada keaslian sumber rujukan atau originality. Mencakup cita rasa alam spiritual yang melingkupi hukama lainnya. Hukama itu ahli hikmah. Jadi kita ulangi lagi, kalau hukama itu bentuk jamak dari hakim. Hakim artinya ahli hikmah. Jadi ilmu teosofi itu adalah hikmah. Orangnya, pelakunya atau fa'ilnya namanya hakim. Itu isim fa'ilnya. Sedangkan bentuk jamaknya hukama. Sama dengan alim. Bentuk jamaknya ulama. Kan begitu. Jadi alim bentuk jamaknya ulama.
Fakir bentuk jamaknya fuqara. Sama ini hukama. Hakim bentuk jamaknya hukama. Ya. Jadi ini timbangannya sama dengan alim, ulama, fakir, fuqara. Ya. Yang hidup sebelum lasadra. Jadi mencerap cita rasa alam spiritual yang melingkupi hukama lainnya yang hidup sebelum mulasadra. Serta menyadari kemampuan dia, mulasadra, yang secara sadar selalu ingin mempertemukan pemikiran-pemikiran intelektual Islam yang berbeda-beda yang muncul sebelumnya, sebelum mulasadra. Jadi kita lihat di sini bahwa mulasadra itu selalu ingin mempertemukan, karena bagi mulasadra itu ulamanya berbeda-beda, mazhabnya berbeda-beda, tapi berangkat dari apa yang disebut tadi dengan Perenia filosofi. Ini tadi yang kita bicarakan di sini. Ya, filosofi Perenia, ya, filosofi Perenis, ataukah Perenia filosofi. Ya. Terkadang disebut dengan Perenia filosofi ataukah filosofia Perenis. Nah, ini berangkat dari sini. Jadi setiap orang yang mencari kebenaran, dia sebetulnya secara rohani menemukan hal yang sama, cuma mengungkapkannya terkadang berbeda-beda. Nah, itu yang dipahami Mullah Sadra. Ya. Mullah Sadra memahami bahwa ya boleh saja orangnya berbeda-beda, tetapi sebetulnya ya cara pengungkapannya asalnya sama, ya, hatinya, jiwanya sama. Jadi menyadari kemampuan dia yang secara sadar selalu ingin mempertemukan pemikiran-pemikiran intelektual Islam yang berbeda-beda yang muncul sebelumnya. Jadi yang berbeda-beda apa cara pengungkapannya. Tetapi motifnya sama, yaitu mencari kebenaran. Maka itu yang dipertemukan oleh Mullah Sadra. Jadi kita harus kita harus mencamkan ini semangatnya Mullah Sadra. Jadi semangat Mullah Sadra ada di sini, ya. Jadi selalu ingin mempertemukan pemikiran-pemikiran intelektual Islam. Ini juga harusnya kita warisi. Ya. Jadi kita jangan selalu hanya berbicara tentang perbedaan mazhab. Terkadang kita menanyakan mazhab tertentu sebetulnya bukan untuk mengetahui, tapi untuk menggebuki mazhab lain. Itu tidak boleh. Ya. Jadi kita namanya karambol. Kita ingin nyerang di sana dengan dengan memantulkan kita punya biji karambol supaya pindah ke sana. Nah, itu tidak boleh, ya. Jadi marilah kita terbiasa selalu menghargai pemikiran ulama lain, orang lain, walaupun itu berbeda mazhab, berbeda agama dengan kita. Ya. Inilah motifnya Mullah Sadra, dan ini menyebabkan Mullah Sadra itu bisa luas begitu. Kenapa? Karena hatinya jernih, bening. Dia tidak punya motif-motif parsial. Dia tidak punya motif-motif yang sifatnya sempit. Kalau sempit itu bahasa lainnya khaufinis. Dia tidak punya motif-motif khaufinistik. Ya. Intinya adalah Mullah Sadra secara sadar selalu ingin mempertemukan pemikiran-pemikiran intelektual Islam yang berbeda-beda yang muncul sebelumnya. Jadi yang berbeda-beda yang muncul sebelumnya. Selain itu, adalah penting untuk membedakan antara tulisan-tulisan Mullah Sadra. Jadi antara tulisan-tulisan Mullah Sadra sendiri berbeda-beda tergantung subjeknya. Khususnya tulisannya Asfar, yaitu Al-Asfar Al-Arba'ah yang kita bahas sekarang. Yang di dalamnya banyak sumber Muslim yang berbeda-beda dikutip dengan sengaja untuk kemudian didiskusikan atau ditolak. Maksudnya didiskusikan untuk diterima atau ditolak. Ya, dengan cara yang baik tentunya didiskusikan. Kalau sesuai dengan penalaran diterima, kalau tidak sejalan dengan penalaran ditolak. Penalaran apa? Ingat penalaran kita sebelumnya ada 4 penalaran. Penalaran bayani, penalaran jadali, penalaran burhani, dan penalaran irfani. Biasa kita singkat dengan nalar. Nalar bayani, nalar jadali, nalar burhani, dan nalar irfani. Biasa kita sampaikan kalau nalar bayani biasanya disebut dengan nalar awam. Awam di sini bukan berarti bodoh, ya. Awam itu umum. Sedangkan yang di atasnya nalar jadali lebih spesifik. Kemudian di atasnya lagi nalar burhani, itu adalah nalarnya para filosof.
Dan di atas nalar irfani, nalarnya para nabi dan orang-orang suci, insan kamil. Itu yang dipakai oleh para ahli tasawuf dan irfan, namanya saya irfani. Karena ingin mendekat seperti mendekati nabi, mendekati insan suci. Jadi yang di dalamnya banyak sumber-sumber muslim yang berbeda-beda dikutip dengan sengaja untuk kemudian didiskusikan atau ditolak dengan tulisan-tulisannya yang hanya memuat pemikiran-pemikirannya saja. Nah, saya kira sudah clear jemaah sekalian ya. Jadi inti daripada paragraf ini adalah satu, kebenaran itu lebih penting daripada originalitasnya. Apa artinya sumbernya asli kita kutip tapi salah. Nah, intinya adalah kebenaran. Yang kedua, motif kita sebagai seorang berpengetahuan atau berilmu selalu ingin mempertemukan pemikiran-pemikiran intelektual yang sudah ada. Yang sudah ada kita pertemukan. Karena setiap ulama asumsinya pasti mereka ingin mencari kebenaran. Kecuali misalnya kalau politisi ya mungkin memang punya motif. Kalau politisi kan memang motifnya berkuasa. Jadi wajar. Politisi motifnya berkuasa. Pedagang motifnya untung. Tapi kalau ilmuwan pasti motifnya kebenaran. Yang namanya ilmuwan ataukah ulama ya ataupun akademisi itu pasti motifnya kebenaran. Sekarang paragraf berikutnya. Ketika faktor-faktor di atas sepenuhnya dipertimbangkan di dalam melakukan studi terhadap tulisan-tulisan Mullah Sadra dengan kesadaran tentang kecerdasan dan tradisi intelektualnya. Jadi kita ulangi karena ini panjang kalimatnya. Jadi ketika faktor-faktor di atas yang di paragraf di atas sepenuhnya dipertimbangkan di dalam melakukan studi terhadap tulisan-tulisan Mullah Sadra dengan kesadaran tentang kecerdasan dan tradisi intelektualnya, intelektual Mullah Sadra, maka akan menjadi jelas bahwa di samping sebagai seorang ahli metafisika terkemuka, Mullah Sadra juga adalah pemikir luar biasa. Dia juga adalah pemikir luar biasa, ya, yang telah memahami dan mendalami bidang-bidang pemikiran Islam secara luas. Ya. Memahami dan mendalami, bukan hanya mendalami, tapi juga memahami. Bukannya memahami, tapi mendalami. Memahami dan mendalami bidang-bidang pemikiran Islam secara luas. Ya. Ini harus kita camkan. Dengan demikian, kalau kita belajar tentang Mullah Sadra, berarti kita juga coba memahami dan mendalami bidang-bidang pemikiran Islam. Nah, ingat, camkan, kita kasih warna lain. Ya. Kita kasih warna lain ini. Jadi, memahami dan mendalami bidang-bidang pemikiran Islam secara luas. Jadi, kita ulangi. Kalau kita mengikuti jejaknya Mullah Sadra, maka berarti kita juga ikut berusaha untuk memahami dan mendalami bidang-bidang pemikiran Islam secara luas. Yang sangat luas itu. Jangan kita terpenjara dalam dalam tempurung. Jangan kita menjadi katak dalam tempurung. Suaranya besar, tetapi ruangnya kecil. Ya, begitu. Jadi selalu seperti katak dalam tempurung. Kenyataan ini bahkan sudah disadari jauh sebelum zaman modern, sebelum majunya Eropa, oleh hukama tradisional Persia. Jadi para hukama tradisional Persia, yang beberapa di antara mereka telah merunut kembali sumber-sumber beberapa bagian asfar kepada karya-karya pemikiran Islam terdahulu, dan menunjukkan hubungan Mullah Sadra, yaitu penulis asfar ini, dengan tokoh-tokoh intelektual yang mendahulunya. Jadi ada beberapa hukama tradisional di Persia, bukan hanya di zaman modern sekarang, 300-400 tahun terakhir ini, tapi sudah ada sejak dari dulu mencoba men-track back, merunut ulang, menurut kembali ini. Merunut kembali adalah track back. Ya. Yang telah merunut kembali sumber-sumber beberapa bagian asfar. Jadi men-track back sumber-sumber ajaran al-asfar yang ada dalam buku Asfar Mullah Sadra ini. Ya. Diterebe kemana? Kepada karya-karya pemikiran Islam terdahulu. Ya.
Seperti tadi kita pembahasan bab awal, bahwa pemikiran Mullah Sadra kita bisa track back ke belakang pemikirannya Ibnu Sina, karena kan jauh lebih duluan Ibnu Sina. Ke belakang lagi ke pemikirannya misalnya Syuhrawardi, pemikirannya Ibnu Arabi, dan seterusnya. Jadi bisa di track back ke belakang, bahkan ke belakang lagi kepada Socrates, Plato, Aristoteles, dan sebagainya. Itu namanya di track back, kembali ke belakang. Jadi bisa di track back kepada karya-karya pemikiran Islam terdahulu dan menunjukkan hubungan Mullah Sadra dengan tokoh-tokoh intelektual yang mendahulunya. Jadi ada mata rantai antara Mullah Sadra dengan tokoh-tokoh terdahulunya. Jadi apa yang disampaikan Mullah Sadra tidaklah menghentikan, memotong mata rantai historisitas intelektual tersebut. Keluar biasaan Mullah Sadra, ini ingat, keluar biasaan di Mullah Sadra dan pengetahuannya yang sangat mendalam terhadap sumber-sumber pemikiran Islam sebelumnya, juga daya ingatnya. Jadi keluar biasaan Mullah Sadra. Jadi keluar biasaan Mullah Sadra di sini, keluar biasa Mullah Sadra dan pengetahuannya yang sangat mendalam terhadap sumber-sumber pemikiran Islam sebelumnya, juga daya ingatnya yang mumpuni. Jadi daya ingatnya mumpuni. Jadi ternyata daya ingatnya, jadi bukan hanya pengetahuannya yang mendalam, jadi bukan hanya ini, ya, bukan hanya ini pengetahuannya yang sangat mendalam, ya, tetapi juga daya ingatnya yang sangat mumpuni, ya. Dan juga daya ingatnya sangat mumpuni. Telah menjadi sumber ketakjuban. Ya. Makanya jiwa sekalian berbahagia, kalau ingin awet dalam pengertian tidak pelupa, ya rajinlah belajar. Rajinlah belajar. Nah, jiwa sekalian berbahagia, sayangnya orang sekarang lebih percaya kepada olahraga daripada olah otak. Olahraga penting, tapi tidak kalah penting olah akal, olah otak. Kita kebanyakan hanya percaya pada olah otot, tapi tidak percaya kepada olah otak. Ya. Jadi olah otot, tapi tidak olah otak. Nah, itulah dia. Makanya saya juga sering mengherankan banyak di antara kita orang Islam, termasuk sebagian dari kalangan penganut mazhab Ahlul Bait, itu dalam mencoba mencari, misalnya usaha untuk sehat, masih menggunakan sumber-sumber luar. Nggak apa-apa kalau itu memang tidak dari Islam, tapi ini ada Islam, dari Islam lebih kaya. Contohnya saya ambil contoh diet, ya, diet. Ya, kalau kita diet itu kan berarti pikiran kita hanya segera bagaimana kurus. Ya. Tidak ada aspek spiritualnya di sana. Tapi coba berpuasa, wah itu luar biasa. Karena berpuasa itu adalah aspek spiritualnya sangat tinggi di sana. Nah, tapi sayang banyak orang Islam menggunakan model diet orang luar daripada puasanya sendiri, yang begitu. Ya. Nah, inilah kekurangan kita. Ya. Tidak apa-apa kalau tidak ada di kita, tapi semua ada di kita. Tinggal seperti dikatakan tadi, Mullah Sadra itu memahami secara mendalam, memahami dan mendalam. Nah, itu dia. Jadi inilah. Nah, coba dengarkan cerita di Islam atau di Ahlul Bait juga. Banyak itu kan menggunakan diet dari luar. Ya, padahal kalau dia berpuasa Senin Kemis misalnya, itu kan luar biasa. Ya, itu powernya luar biasa. Kenapa? Karena kalau kita berpuasa kan ada unsur menahan diri di sana, menahan hawa nafsu di sana, ada proses penghayatan spiritual di sana. Ya. Jadi berpuasa itu adalah mencoba miraj, meninggalkan alam jasmani kita, makan minum, menuju kepada alam rohani, yaitu lillahi ta'ala, kan begitu. Jadi jauh lebih baik daripada diet-diet yang lain. Belum lagi diet yang lain kan mahal, makanannya khusus, macam-macam. Ya. Jadi itulah umat Islam. Terkadang nggak habis pikir juga. Jadi kita teruskan lagi. Jadi keluar biasa Mullah Sadra dan pengetahuannya yang sangat mendalam terhadap sumber-sumber pemikiran Islam sebelumnya, juga daya ingatnya sangat mumpuni, telah menjadi sumber ketakjuban bagi semua generasi hukama setelahnya. Ingat, telah menjadi sumber ketakjuban bagi semua generasi hukama setelahnya. Jadi bukan hanya orang Islam, tapi hukama, para hakim, para ulama besar, para ulama hikmah setelahnya. Bahkan termasuk pemikir-pemikir kontemporer.
Fikih kontemporer itu termasuk yang bukan Islam. Semua orang yang mengenal karya-karyanya pasti akan mengakui bahwa tidak ada hukama, tidak ada hakim, tidak ada ulama hikmah muslim yang karyanya dibaca secara luas sebagaimana karya Mullah Sadra. Ya. Maka kalau kita di Indonesia tidak mengenalnya, itulah kekurangan kita. Karena dikatakan di sini, coba lihat ini. Semua orang mengenal karya-karyanya, semua orang yang mengenal karya-karyanya pasti akan mengakui bahwa tidak ada hukama, tidak ada ahli hikmah muslim yang karyanya dibaca secara luas sebagaimana karya Mullah Sadra. Coba kita kasih catatan ini jemaah sekalian ya. Jadi semua orang yang mengenal karya-karyanya pasti akan mengakui bahwa tidak ada hukama muslim yang karyanya dibaca secara luas sebagaimana karya Mullah Sadra. Kalau kita tidak mengenalnya, ya berarti itulah kita. Karena kita beragama ini, terutama di Al-Bait ini, hanya berkutat pada hal-hal yang sifatnya fikih dan sifatnya ritualistik saja. Ya. Nah, jadi kita tidak tercerahkan jadinya. Ya. Dan tidak ada satu karya, ingat, dan tidak ada satu karya tentang hikmah, tentang teosofi yang kandungannya menjadi sumber pemikiran filsafat, teologi, dan tasawuf Islam yang sekaya dengan kitab Asfar. Bayangkan. Jadi ini yang mengatakan ini seorang filosof besar ini loh ya, ini adalah yang mengatakannya adalah Said Hussein Nasr. Ya. Jadi ingat, tidak ada satu karya tentang hikmah. Tidak ada satu karya tentang hikmah yang kandungannya menjadi sumber-sumber pemikiran filsafat, teologi, dan tasawuf Islam yang sekaya dengan kitab Asfar. Jadi artinya buku ini adalah buku hikmah, buku teosofi, tapi menjadi sumber inspirasi bagi filosof. Menjadi inspirasi bagi kaum ahli kalam, teolog. Menjadi sumber inspirasi bagi para penganut irfan tasawuf Islam. Tidak ada yang sekaya dengan Asfar. Jadi kalau kita lihat ini jemaah sekalian, betapa hebatnya buku ini sebetulnya. Betapa hebatnya buku ini. Akhirnya karena kita tidak mengenal, kita punya khasanah sendiri, ya kita terkagum-kagum dengan orang lain punya. Dalam membicarakan sumber-sumber utama yang sifatnya tradisional maupun historis, yang kemudian menjadi unsur-unsur teosofi transenden. Teosofi transenden tadi ini kan adalah hikmah muta'aliyah. Jadi ini adalah hikmah muta'aliyah. Sudah beberapa kali kita sampaikan, hikmah muta'aliyah itu kalau diterjemahkan adalah teosofi transenden. Hikmah adalah teosofi, muta'aliyah transenden. Karena muta'aliyah itu melampaui. Aliyah dari kata atas, muta'aliyah, mengatasi segala-galanya, transenden. Teosofi transenden. Jadi kita ulangi, dalam membicarakan sumber-sumber utama yang sifatnya tradisional maupun historis, yang kemudian menjadi unsur-unsur teosofi transenden yang Mullah Sadra, kita mesti memulai dengan sumber-sumber tradisi pemikiran Islam itu sendiri. Yaitu apa? Al-Quran dan hadis. Nah, perhatikan ya sekalian. Kan jarang orang berbicara tentang filsafat dimulai dengan Al-Quran dan hadis. Tapi lihatlah ini. Ya. Al-Quran dan hadis. Ya. Jadi kita ulangi lagi ya. Dalam membicarakan sumber-sumber utama yang sifatnya tradisional, ingat sumber-sumber sifatnya tradisional maupun historis, yang kemudian menjadi unsur-unsur transenden, teosofi transenden yang Mullah Sadra, maka kita mesti memulai dengan sumber-sumber tradisi pemikiran Islam itu sendiri, yaitu Al-Quran dan hadis. Bayangkan sebuah buku filsafat yang sangat canggih, startnya dari Al-Quran dan hadisnya. Barangkali tidak ada filosof dan hakim ahli hikmah muslim lain yang benar-benar memahami Al-Quran sebagaimana Mullah Sadra. Nah ini dia. Jadi artinya apa? Inspirasi utama Mullah Sadra, ilhamnya adalah Al-Quran. Ini adalah pernyataan daripada Said Hussein Nasr. Jadi barangkali tidak ada filosof dan hakim muslim lain
yang benar-benar memahami Al-Quran sebagaimana Mullah Sadra. Jadi pemahaman Mullah Sadra terhadap Al-Quran tak diragukan. Ya. Boleh dikatakan starting point-nya Mullah Sadra adalah Al-Quran. Ingat, starting point-nya adalah dari Al-Quran. Dikatakan barangkali tidak ada filosof dan hakim muslim lain yang benar-benar memahami Al-Quran sebagaimana Mullah Sadra. Jadi ini pengakuan seorang Said Hussein Nasr. Memang benar bahwa Ibnu Sina pernah menulis ini. Ibnu Sina kan dianggap tokoh besar sebelumnya. Memang benar bahwa Ibnu Sina pernah menulis tafsir terhadap beberapa ayat Al-Quran. Dan bahwa juga Suhrawardi juga adalah seorang teosof muslim pertama yang menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai bukti dalam pemaparan filosofi dan teosofinya. Jadi dua orang ini, Ibnu Sina dan Suhrawardi. Jadi Ibnu Sina, ya, kemudian Suhrawardi. Ibnu Sina ini kita sudah tahu, baca sebelumnya, yaitu penganut filsafat patetik Masya'iyah. Suhrawardi adalah pendiri dan penganut filsafat iluminasi Isyraqiyah. Dua-duanya ini tokoh besar. Nah, tapi apa kata Said Hussein Nasr? Jadi Ibnu Sina paham sekali juga Al-Quran. Suhrawardi juga Al-Quran. Jadi Ibnu Sina juga mendasarkan tulisannya pada Al-Quran. Suhrawardi juga mendasarkan karyanya pada Al-Quran. Nah, memang benar bahwa Ibnu Sina pernah menulis tafsir, bahkan pernah menulis tafsir Ibnu Sina terhadap beberapa ayat Al-Quran. Dan Suhrawardi juga adalah seorang teosof muslim pertama yang menjadikan ayat-ayat Al-Quran sebagai bukti. Jadi Al-Quran sebagai bukti dalam pemaparan filosofis dan teosofisnya. Akan tetapi, nah ini dia. Akan tetapi, tidak ada satupun hakim al-hikmah sebelum Mullah Sadra yang sangat akrab dengan kerumitan-kerumitan ayat-ayat suci Al-Quran. Sebagaimana Mullah Sadra. Mereka menunjukkan bagaimana Al-Quran itu menginspirasi mereka. Bagaimana Al-Quran itu menginspirasi. Jadi Al-Quran itu powerful sekali. Jadi kita kasih garis lagi di sini ya. Jadi kan tetapi tidak ada satupun hakim sebelum Mullah Sadra yang sangat akrab dengan kerumitan ayat-ayat suci Al-Quran sebagaimana Mullah Sadra. Jadi tidak ada satupun hakim al-hikmah sebelumnya yang sangat akrab dengan kerumitan ayat suci Al-Quran sebagaimana Mullah Sadra. Ya, inilah sebabnya jemaah sekalian, kita pun juga menjadikan tadabbur Al-Quran sebagai kegiatan inti kita, karena kita sudah lihat ini. Ya. Selain itu memang pesannya Al-Quran, kita sudah lihat bahwa ulama-ulama besar sebelumnya, filosof besar, teosof besar sebelumnya, Ibnu Sina, kemudian Suhrawardi, dan terakhir Mullah Sadra, semuanya mendasarkan, based on pemikirannya, pemahamannya pada Al-Quran. Jadi Al-Quran itu luar biasa. Kenapa? Al-Quran ini adalah dari Allah, dari Tuhan. Ya. Jadi kita ulangi lagi, tidak ada satupun hakim sebelumnya yang sangat akrab dengan kerumitan ayat suci Al-Quran sebagaimana Mullah Sadra. Dan bahwa tidak ada satupun tafsir Al-Quran. Ya. Dan bahwa tidak ada satupun tafsir Al-Quran yang pernah ditulis sebelumnya yang lebih mendalam sebagaimana yang ditulis oleh Mullah Sadra. Jadi Mullah Sadra tulis tafsir, kita sudah pernah bahas sebelumnya. Dan tidak ada tafsir Al-Quran yang lebih mendalam daripada Mullah Sadra. Makanya jemaah sekalian sebagai terutama yang pernah belajar bahasa Arab ya. Saya pernah janjikan dulu bahwa nanti kalau kita bahasa Arabnya selesai buku 4, nah kita coba mempelajari tafsirnya Mullah Sadra. Karena ini diakui coba jemaah sekalian. Jadi inilah dia. Tidak ada satupun tafsir Al-Quran yang pernah ditulis sebelumnya yang lebih mendalam sebagaimana ditulis oleh Mullah Sadra. Ya. Tidak ada yang lebih mendalam. Di dalam menyingkapkan makna-makna batin ayat suci Al-Quran, ya, menyingkapkan makna-makna batin, terutama ya, kita harus berikan catatan ini. Ya. Menyingkapkan makna-makna batin. Ya.
Cuma kalau kita ditadabur kan tidak bisa kita terlalu jauh di sana karena banyak peserta kita kan awamnya. Takutnya kita terlalu dalam dia tidak nyambung, disconnect kamu gitu. Jadi makanya kita anjurkan yang mau ikut tadabur sangat bagus kalau ikut ini juga filsafat dan irfan, ya, karena untuk memperdalam sebetulnya. Makanya tidak kebetulan kita memilih tadabur sebagai aktivitas utama 3 kali seminggu. Kemudian kita susul dengan bahasa Arab, ya. Kita susul dengan filsafat dan irfan, itu bukan kebetulan karena sudah terkait dengan ini. Ya. Nah, jadi di dalam menyingkapkan makna-makna batin ayat-ayat suci Al-Quran, Mulla Sadra justru lebih banyak merujuk kepada Ibnu Arabi. Jadi Ibnu Arabi, siapa ini Ibnu Arabi? Ibnu Arabi adalah ulama Sunni. Ya. Kita sudah sampaikan sebelumnya. Jadi di dalam menyingkapkan makna-makna batin dan suci Al-Quran, Mullah Sadra justru lebih banyak merujuk kepada Ibnu Arabi. Artinya walaupun Ibnu Arabi adalah Sunni, ternyata mendapatkan pengakuan dari seorang Mullah Sadra yang Ahlul Bait Imamiyah ini, bahwa karya Ibnu Arabi itu tidak bisa dipandang sebelah mata. Jadi sangat terpengaruh oleh Ibnu Arabi. Mullah Sadra ini adalah Syiah Imamiyah, Ibnu Arabi ini adalah Sunni. Ya. Jadi dari sini kita lihat dimasukkan sebagai pernyataan Mullah Sadra tadi di atas bahwa dia tidak melihat apanya, tapi siapanya, tapi melihat apanya. Jadi unzur ma qala wala tazur man qala. Ya, tidak melihat Ibnu Arabi sebagai Sunni, tapi ma qala, apa yang dia katakan. Jadi justru lebih banyak merujuk kepada Ibnu Arabi. Juga Abdul Razak Kasyani dan mufassir dari kalangan arif yang terkemuka serta guru-guru hermeneutika spiritual. Hermeneutik spiritual itu adalah diterjemahkan dari kata takwil. Jadi takwil terkadang diterjemahkan oleh ulama kontemporer ataukah ilmuwan kontemporer dengan istilah hermeneutika spiritual, spiritual hermeneutik. Ini adalah hermeneutika spiritual. Ya. Ini dari kata takwil. Ya. Jadi hermeneutika spiritual ketimbang pada para filosof. Ya. Kita ulangi. Di dalam menyingkapkan makna-makna batin ayat suci Al-Quran, Mullah Sadra justru lebih banyak merujuk kepada Ibnu Arabi, Abdul Razak Kasyani, dan mufassir dari kalangan arif yang terkemuka serta guru-guru hermeneutika spiritual atau takwil ketimbang pada para filosof. Kenapa takwil? Ya, karena inilah yang dikaitkan dengan ar-rasikhuna fil ilmi di dalam surat Ali Imran yang biasa kita rujuk itu. Ya, kita bisa rujuk sini. Surat Ali Imran ayat 7. Ya. Huwallazi anzal alaikal kitaba. Dialah Allah menurunkan kepada Muhammad Alkitab-kitab suci, Al-Quran. Minhu daripadanya, maksudnya di dalam Alkitab ini, ayatun, ada ayat-ayatnya yang muhkamatun. Muhkamat, ya, jelas. Bisa diverifikasi secara indera. Hunna umul kitab, itulah umul kitab. Itulah rujukan utama daripada ayat-ayat yang lain. Wa ukharu, dan ayat-ayat yang lain mutasyabihat. Mutasyabihat artinya apa? Yang berbicara tentang hal yang tidak terindrai, harus menggunakan perumpamaan seperti surga neraka. Amal ladzina fi qulubihim zaygun, maka adapun orang-orang yang di dalam kalbunya ada zaygun, ada penyakit condong kepada keburukan, ayat atau punya motif-motif lain, fayat tabi'una, maka mereka mengikuti matasyabaha minhu. Mereka lebih mengikuti yang mutasyabihat, matasyabaha minhu. Kenapa? Karena susah diverifikasi oleh masyarakat umum. Kenapa? Karena tidak bisa dijangkau oleh akal. Contoh kalau saya katakan, enggak, tapi ini bukan ayat, ini hanya pernyataan. Kalau saya katakan, saya bisa memperjualbelikan jin. Ya. Kalau ada di antara Bapak ingin membayar 50 juta, saya bisa kasih jin penglaris dagangannya. Ya, kalau tambah lagi 50 juta, saya kasih jin yang bisa membuat Bapak Ibu mempunyai mempunyai karisma. Ya. Yang laki-laki jadi kelihatan ganteng, yang perempuan jadi kelihatan cantik. Gitu. Oh, mau Pak Ustadz?
Nah, store duitnya, saya kirim. Bagaimana buktikan kalau itu barang sudah terkirim? Kan nggak ada kan? Nah, itu dia. Fa'amal ladzina fi qulubihim zaigun, maka adapun orang-orang di dalam kalbunya ada zaigun, penyakit, maka mereka mencari yang tasyabah. Yang tasyabah itu artinya yang tidak bisa diverifikasi dengan panca indera. Untuk apa? Ibtigha'a ta'wili. Ibtigha'a fitnah. Ini karena Al-Quran di ibtigha'a fitnah, untuk menimbulkan fitnah. Kerusakan maksudnya. Fitnah di sini menimbulkan kerusakan, menimbulkan menimbulkan tatanan yang kurang bagus. Fitnah. Wa ibtigha'a ta'wili, dan dicari-cari takwilnya nih. Terutama dicari-cari takwilnya. Jadi mencarilah ayat untuk dicari-cari takwilnya. Untuk menjelaskan bahwa dia punya istri dari kalangan jin, dicarilah ayat-ayat tertentu dalam Al-Quran yang menurut dia tafsirkan, takwilkan. Wa ibtigha'a ta'wili. Ya. Ya. Nah, kata takwil kita teruskan. Wa ma ya'lamu ta'wilahu. Padahal tidak ada yang tahu takwilnya ayat-ayat mutasyabihat ini. Ya, ingat ayat mutasyabihat. Tidak ada yang tahu takwilnya ayat mutasyabihat ini. Wa ma ya'lamu ta'wilahu. Tidak ada yang tahu takwilnya ayat-ayat mutasyabihat illa kecuali. Ingat kata-kata tidak ada kecuali. Kecuali siapa? Allah. Yang kedua, warasikhuna fil ilmi. Dan orang-orang yang rasikhun, mendalam dalam ilmu. Jadi hanya dua, Allah dan rasikhuna fil ilmi. Itulah hermeneutika spiritual takwil. Ya. Jadi sudah mudah-mudahan bisa dipahami Bapak Ibu sekalian ya. Jadi kita ulangi lagi karena kita sudah pindah tadi. Di dalam menyikapi makna-makna batin ayat suci Al-Quran, Mullah Sadra justru lebih banyak merujuk kepada Ibnu Arabi, Abdul Razak Kashani, dan mufassir dari kalangan arif yang terkemuka, serta guru-guru hermeneutika spiritual takwil, ketimbang pada para filosof. Ya, jadi ingat, kalau berkaitan dengan Al-Quran ya kepada para arif, ya, para Ibnu Arabi seperti ini, bukan filosof. Memang filosof juga ada, seperti tadi Ibnu Sina kan lebih kepada filosof. Nah, tetapi yang lebih dalam adalah mereka yang melakukan olah batin, mencoba melakukan mujahadah untuk melakukan apa yang disebut mukasyafah dan musyahadah. Ya. Karena berkaitan dengan ayat-ayat suci Al-Quran, makna matinya harus yang bisa digunakan pendekatan batin juga. Apa yang pendekatan batin? Ya kesucian. Karena dikatakan la yamassu ilal mutahharun. Ya. Tidak ada yang bisa mendekati, memahami makna batin daripada ayat suci itu kecuali al-mutahharun, yang mensucikan dirinya. Jadi kita teruskan, guru-guru hermeneutika takwil ketimbang pada para filosof. Penelitiannya terhadap makna-makna batin ayat-ayat Al-Quran terlalu luas. Ya. Penelitiannya siapa? Mullah Sadra. Ya. Penelitian Mullah Sadra terhadap makna-makna batin ayat suci Al-Quran terlalu luas untuk menjadi satu bahan kajian tersendiri. Jadi tidak mungkin dibahas di tempat ini, kata Sayyid Nasr. Ya. Jadi penelitiannya ya, terhadap makna-makna batin ayat-ayat suci Al-Quran terlalu luas untuk menjadi bahan kajian tersendiri. Namun demikian, pengaruh ajaran Al-Quran terhadap pemikiran Mullah Sadra tidak hanya terbatas pada tulisan-tulisan tafsirnya saja. Ulangi lagi, namun demikian, pengaruh ajaran Al-Quran terhadap pemikiran Mullah Sadra tidak hanya terbatas pada tulisan-tulisan tafsirnya saja. Ya. Jadi kita lihat ini. Ya, jadi, nah tadi ya ini. Namun demikian, pengaruh ajaran Al-Quran terhadap pemikiran Mullah Sadra tidak hanya terbatas pada tulisan-tulisan tafsirnya saja. Ya. Di pengaruh ajaran Al-Quran terhadap pemikiran Mullah Sadra tidak hanya terbatas pada tulisan-tulisan tafsirnya saja. Ya. Ayat-ayat Al-Quran tersebar di dalam semua tulisannya, serta cahaya dan ruh Al-Quran terpancar di dalam seluruh halaman tulisan-tulisannya. Ini pengakuan itu paling menarik. Ya. Kalau menurut hemat ya. Hemat saya ini. Jadi ayat-ayat Al-Quran tersebar dalam semua tulisannya, tulisan Mullah Sadra,
serta cahaya dan ruh Al-Quran terpancar di dalam seluruh halaman tulisan-tulisannya. Ya, ini coba lihat ini yang warna merah ini. Apa namanya? Yang ini nih. Ya. Jadi ayat-ayat Al-Quran tersebar. Jadi bukan hanya pada tafsirnya saja. Jadi bukan hanya tafsir Al-Qurannya saja, tetapi ayat-ayat Al-Quran tersebar di dalam semua tulisannya. Serta cahaya dan ruh Al-Quran terpancar di dalam seluruh halaman-halaman tulisannya. Bapak Ibu sekalian, masihkah kita ragu dengan keluar biasaan Al-Quran? Selain Al-Quran sudah mengatakannya, ini sudah pengakuan dari seorang filosof terhadap Mullah Sadra, bahwa Al-Quran itu luar biasa. Dari sini kita lihat bahwa sekalian, alangkah ruginya umat Islam kalau menghabiskan waktunya di luar Al-Quran. Jadi ingat mas sekalian, kita belajar filsafat, hikmah, kita belajar irfan, kita belajar bahasa Arab, ingat untuk Al-Quran, tidak lebih dari itu. Kalau bukan untuk Al-Quran, ya buat apa kita belajar ini? Ya, lebih kita belajar filsafat barat lebih luas. Kita belajar filsafat hikmah ini dan irfan adalah untuk Al-Quran. Karena sini katakan, bacalah karyanya Mullah Sadra, bukan hanya asfarnya, tapi semua karya Mullah Sadra. Kalau Mullah Sadra itu ratusan dia punya karya. Ayat-ayat suci Al-Quran tersebar di dalam semua tulisannya, serta cahaya dan ruh Al-Quran terpancar di dalam seluruh halaman tulisan-tulisannya. Tanpa pengaruh langsung Al-Quran, tulisan-tulisan Mullah Sadra tidak akan bisa dibayangkan seperti yang kita kenal sekarang. Ya. Jadi tanpa pengaruh langsung Al-Quran, tulisan-tulisan Mullah Sadra tidak akan bisa dibayangkan seperti yang kita kenal sekarang. Ingat kata-kata ini, pengaruh langsung Al-Quran. Jadi kita harus berikan catatan ini, pengaruh langsung Al-Quran. Tanpa pengaruh langsung Al-Quran, tulisan-tulisan Mullah Sadra tidak akan bisa dibayangkan seperti yang kita kenal sekarang. Makanya yang Nabi laporkan di hadapan Allah hanya Al-Quran, seperti yang tadi malam juga kita buka di surat Al-Furqan, ya, yang menjelaskan bahwa Nabi mengadu di hadapan Allah, ya Rabbi, inna qaumi ittakhadhu hadzal Qur'ana mahjura. Wahai Tuhanku, kaumku telah menjadikan Al-Quran mahjur, dijauhi. Ya. Dan terbukti jemaah sekalian berbahagia. Ya. Kajian-kajian Al-Quran kita, ya boleh dikata hanya sekedar tinggal join aja, sampai sekarang pesertanya cuma segitu-gitu aja, 70-80. Al-Quran jemaah sekalian berbahagia. Ya. Apa sebabnya? Itulah. Seperti juga di sini. Kenapa Mullah Sadra begitu luar biasa? Karena Al-Quran. Sampai dikatakan bahwa pengaruh ajaran Al-Quran terhadap pemikiran Mullah Sadra tidak hanya terbatas pada tulisan tafsirnya saja. Bahkan ayat-ayat Al-Quran tersebar di dalam semua tulisannya, serta cahaya dan ruh Al-Quran terpancar di dalam seluruh halaman tulisan-tulisannya. Tanpa pengaruh langsung Al-Quran, tulisan-tulisan Mullah Sadra tidak akan bisa dibayangkan sebesar, sehebat seperti yang kita kenal sekarang, yaitu Al-Asfar Al-Arba'ah. Nah, jadi jemaah sekalian berbahagia, inilah pembahasan kita pada hari ini. Mudah-mudahan, seperti yang saya katakan tadi, paragraf-paragraf ini kita perhatikan. Mudah-mudahan paragraf-paragraf ini kita camkan bahwa benar-benar Al-Quran itu sesuatu yang luar biasa. Ya, dan inilah yang kita lakukan sehingga kita belajar bahasa Arab. Jadi Bapak Ibu sekalian yang pelajari bahasa Arab, kita ada 2 kelas bahasa Arab per hari Minggu. Hari Minggu pagi jam 9 itu adalah sekarang masuk buku 2. Hari Minggu sore, malam jam 7.30, 19.30 itu adalah buku 3. Itu 2 kali, ya. Dan semuanya tidak berbayar, semuanya tinggal ikut saja. Ya. Tidak pernah ditagih, tidak ada iuran di sana, tidak diberikan nomor rekening, tapi tinggal belajar saja. Untuk apa ini? Terutama bagi orang fakir, pertanggungjawaban di hadapan Allah. Ya. Tidak ada yang kita bawa ke sisi Allah kecuali iman dan amal soleh kita. Begitu juga hari Sabtu kita belajar hikmah sore hari seperti ini.
Sebentar malam insya Allah jam setengah 8, 7.30 kita belajar irfan juga. Untuk apa semuanya untuk ini? Seperti kata-kata ini. Ayat-ayat Al-Quran tersebar di dalam semua tulisannya serta cahaya dan ruh Al-Quran terpancar di dalam seluruh halaman tulisan-tulisannya. Tanpa pengaruh langsung Al-Quran, tulisan-tulisan Mullah Sadra tidak akan bisa dibayangkan seperti yang kita kenal sekarang. Mudah-mudahan bisa memberikan pencerahan kepada kita semuanya, sehingga kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala bisa merasakan kenikmatan rohani seperti yang dikatakan di dalam tulisan-tulisan. Hari ini tanggal 21 September ya. Tanggal 28 ya. Tanggal 28 ya September 24. Terima kasih banyak atas kebersamaannya. Semoga selalu berada dalam hidayah dan bimbingan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mau bertanya dipersilakan. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bu Samsa. Iya Ustaz. Ibnu Arabi, Mullah Sadra ini apakah muridnya Ibnu Arabi ya Ustaz? Kalau buku-bukunya Ibnu Arabi itu yang diterjemahkan itu sebenarnya agak susah untuk diikuti ya. Tapi kalau Mullah Sadra ini lebih bisa difahami ya, diikuti ya Ustaz. Mohon pencerahannya Ustaz. Syukran. Baik, terima kasih banyak Bu Samsa. Sebetulnya sih Ibnu Arabi juga lebih gampang kalau kita, mungkin karena belum pernah dibahas ya kita di sini. Itu pernah kalau tidak salah dulu. Jadi kapan-kapan nanti kita coba cari karya yang Ibnu Arabi baru kita kaji juga di tempat ini. Tapi intinya adalah pertanyaan Bu Samsa tadi, apakah Mullah Sadra murid Ibnu Arabi? Kalau murid dalam pengertian pembaca karya-karya yang Mullah Sadra Ibnu Arabi, ya. Seperti kita sekarang menjadi murid Mullah Sadra walaupun jauh kan, karena kita baca bukunya. Nah, Mullah Sadra juga begitu. Tetapi murid dalam pengertian langsung bukan, karena jauh masanya berbeda. Kita lihat di sini supaya jelas ya. Nah, sekali lihat di sini ya. Kita buka dulu di tab pertama adalah Ibnu Arabi. Ya. Kita lihat di sini tahunnya. Jadi kita langsung merujuk kepada Ibnu Arabi. Ini dia. Ini ensiklopedia Indonesia. Nah, ini dia. Ini Ibnu Arabi tahun 1165 lahirnya Bu Samsa. Ini 1165 sampai 1240. Jadi meninggal 1240. Ya, Masehi ya. Nah, sekarang kita lihat Mullah Sadra. Ya. Jadi jauh perbedaannya. Mullah Sadra ini dia. Ambil Wikipedia-nya ya. Ini adalah 1500 nih. 1570 lahirnya, 1640 Masehi meninggalnya. Jadi beda. Jadi kita lihat 1500 kepalanya di sini. Kalau Ibnu Arabi tadi 1100. Jadi selisihnya 400 tahun Bu Samsa. Ya. Jadi murid dalam pengertian pembaca bukunya. Ini adalah Ibnu Arabi. Nah, sedangkan ini adalah Mullah Sadra tadi di sini ya. Ini adalah Sadruddin Mullah Sadra. Enggak ada fotonya di sini ya. Nah, jadi Mullah Sadra ini adalah 1500-an. 1165 tadi, ini 1572, jadi jaraknya sekitar 400 tahun ya. 1400 tahun lamanya. Jadi 400 tahun itu jauh sekali, Pak abadnya. Jadi saya kira jawabannya adalah murid dalam pengertian pembaca bukunya, begitu. Ada lagi yang lain? Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Pak Nur. Baik. Bismillahirrahmanirrahim. Ustaz. Penataan roh Al-Quran terpancar di seluruh, saya tambahkan alamnya, lahir batin. Maka kalau ini kita kaitkan dengan ayat-ayat yang Ustaz kupaskan lama dulu, Anfusi dengan Al-Faqih, maka apakah itu pembuktian tersebarnya hakikat Al-Quran yang tanpa suara dan tulisan? Sebab
Kita tahu Allah pertama terjadikan Nur Muhammad, kemudian kutiupkan rohku. Lalu tak kuciptakan alam ni kecuali karenamu ya Muhammad. Maka sebenarnya sebelum turun kitab Quran tu, maka zalikal kitabul la raiba fihi hudan lil muttaqin. Orang-orang muttaqin seperti mula Sadra tadi akan terbuka mata batinnya. Lagi dia godeh, maka lagi dia mendekati apa tu, emas-emas yang terperap di dalam muka bumi tadi. Beri pencerahan Ustaz, barakallahu fiikum. Baik, terima kasih banyak Pak Nur. Jadi kita mulai dari Allah dulu. Jadi sebetulnya kan yang ada hanya Allah. Jadi Allah itu satu-satunya yang eksis, yang ada, yang wujud. Dia adalah baqa, selain dirinya adalah fana. Kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Dan Tuhan itu ingin kita memahami dirinya. Melalui apa? Melalui Al-Quran. Melalui kalamnya. Makanya kan Allah itu adalah berkata-kata. Nah, kalam atau Al-Quran ini adalah merupakan jelmaan dari seluruh realitas. Jadi seluruh realiti ini adalah Al-Quran sebetulnya. Karena Al-Quran adalah kalam Allah. Sedangkan segala sesuatu selain Allah dari kata kun fayakun. Kalam itu kata-kata. Kun fayakun, maka jadilah. Begitu mengatakan kun fayakun, maka jadilah. Jadi semua yang ada adalah kalam Tuhan. Berarti kan semua yang ada ini adalah merupakan jelmaan daripada Al-Quran. Nah, inilah yang pernah kita bahas sebelumnya di dalam surat Fussilat, surat 41, yang tadi juga dikutip oleh Pak Nur. Nah, kita buka 41 di sini. Kita ingatkan surat 41, surat Fussilat. Ayatnya 53, hampir terakhir. Ya, ini cuma 54 ayat, tapi dia berada di ayat 53 ya. 53. Kata ayat ini, sanurihim, kami akan perlihatkan kepada manusia. Himnya kepada kita manusia. Sanurihim, kami akan perlihatkan kepada manusia. Ayatina, ayat-ayat kami. Fil afaq, di seluruh ufuk. Di seluruh ufuk. Afaq itu ufuk. Seluruh ufuk, seluruh penjuru. Wafi anfusim, dan dalam diri mereka sendiri, dalam diri manusia sendiri. Hatta sampai ia tabayyana, jelas. Lahum, bagi mereka, bagi manusia, annahu, bahwa Al-Quran itu adalah al-haq. Jadi yang dimaksud ini Al-Quran sebetulnya. Coba kita lihat di sini. Ini Al-Quran. Jadi terjemahnya juga di sini. Sehingga jelaslah bagi mereka bahwa Al-Quran itu adalah benar. Jadi untuk menunjukkan kebenaran Al-Quran. Jadi Al-Quran ini yang memancar ke seluruh alam semesta. Makanya kalau kemudian Mullah Sadra tadi, kemudian tidak semua karya-karyanya itu merupakan pancaran daripada Al-Quran, nah sebetulnya Mullah Sadra hanya menjadikan dirinya semacam cermin untuk memantulkan. Jadi dia Mullah Sadra menerima Al-Quran itu dari Allah dengan mempelajarinya tadi secara mendalam, lalu kemudian memancarkannya dalam bentuk karya-karyanya, tulisan-tulisannya. Ya. Karena di sana di sini dikatakan hatta sampai ya tabayyana, jelas Allahum, bagi mereka annau, bahwasanya hu-nya ini adalah Al-Quran adalah al-haq. The truth tadi, ingat tadi kata the truth ya. Annau, bahwasanya Al-Quran itu adalah the truth. Al-haq. Awalam yakfi birabbika. Apakah belum cukup birabbika, dengan Tuhanmu, annau, bahwa dia, apakah belum cukup bagi kamu bahwa Tuhan, kita artikan begitu. Apakah belum cukup bagi manusia bahwa cukup dengan Tuhan itu kita sudah pahami segala-galanya? Kenapa? Karena dengan Al-Quran yang berasal dari Dia sebagai sang kebenaran, ala terhadap kulli, tiap-tiap syahid, segala sesuatu syahid, menyaksikan. Karena berarti apa? Berarti semuanya adalah kesaksian. Nah, siapa yang bisa menyaksikan ini sebagai kesaksian Tuhan? Adalah mereka yang sudah mencapai derajat musyahadah. Mereka sudah mencapai derajat musyahadah, baru bisa menyaksikan juga semuanya. Ya, makanya disebut tadi dalam mana-mana batin daripada Al-Quran. Jadi annahu ala kulli syai'in syahid. Dan inilah yang diinginkan oleh Allah SWT sebetulnya dengan para maksumin. Jadi maksumin datang itu sebagai syahid juga. Ya. Mereka adalah merupakan cerminan langsung daripada seluruh realitas Al-Quran.
Ya, makanya kita sebut mereka adalah para masumin itu adalah merupakan pasangan sempurna daripada Al-Quran. Makanya kita sering mengulangi di sini, wassalam kita kepada Imam Mahdi itu adalah assalamualaikum ya sahibal asr zaman, assalamualaikum ya khalifatar rahman, assalamualaikum syarikal Quran. Karena Al-Quran ini adalah segala sesuatunya. Dan yang namanya Al-Quran ini adalah kebenaran, ya tidak boleh dipisah-pisah ayatnya dengan ayat lain. Ya, kata-kata dengan kata lain tidak boleh dipisah-pisah, tidak boleh dipotong-potong. Ya. Kalau dipotong-potong, ya Al-Quran mengatakan tidak akan bisa sampai kepada kebenaran yang sempurna daripada Al-Quran. Ada lagi yang lain? Ada Ustadz di chatroom satu pertanyaan. Mari kita masuk ke chatroom ya. Ya, ini dari Pak Burhan. Pak Burhan ini sudah mencapai penalaran yang ketiga, nalar burhani. Apakah harus seorang itu mengikuti awal pembelajaran filsafat atau pembelajaran awal, harus dia membaca buku-buku filsafat? Bisa diikuti dan difahami ketimbang belajar di pertengahan. Yang namanya belajar sebetulnya, misalnya kalau sekarang ikut sama kita, ikut sama kelas kita ini kelas sore. Sekarang kan sudah pertengahan bukunya Mullah Sadra. Ya nggak apa-apa, bagaimana caranya ya? Di rumahnya membaca buku itu kan ada bukunya. Bisa juga membaca juga komentar-komentar lain tentang Mullah Sadra. Sebelum nanti kita bisa membaca langsung karyanya Mullah Sadra yang 8-9 jilid itu, 8 atau 9 jilid ya. Jadi seperti itu Pak Burhan. Jadi sebetulnya namanya ilmu itu, kalau kita masih anak sekolah dulu ya memang harus dari awal, mulai daripada belajar A, B, C, D, belajar 1, 2, 3. Tetapi kalau kita sudah dewasa seperti ini, kan kita bisa punya inisiatif. Misalnya kita sekarang membaca pertengahan buku Mullah Sadra, ya kita kan bisa di rumah supaya mengejar, ada namanya mengejar, kita membaca buku itu sendiri di rumah, selama memang ada yang disebut dengan semangat belajar, ada yang disebut dengan fighting spirit, semangat belajar, semangat untuk fight, ya semangat belajar, semangat untuk berjuang. Nah, selama itu ada, bisa kita kejar. Di sekolah-sekolah kan biasa juga ada anak-anak yang bisa akselerasi. Acceleration itu adalah mereka yang belum saatnya naik kelas 3, tapi dia sedang pelajari pelajaran kelas 3. Sehingga ketika gurunya mengajarkan pelajaran kelas 2, dia paham sekali. Kenapa? Dia sudah meloncat, dia baca duluan. Nah, seperti itu Pak Burhan. Jadi sebetulnya tidak harus, ya, kalau mau. Sama bisa dengan Al-Quran. Apakah Al-Quran kita harus mulai dari Al-Fatihah? Tidak juga. Bisa kita mulai pertengahan. Kenapa? Karena namanya ilmu itu satu kesatuan, sebetulnya dimanapun kita masuk, bisa kita paham. Tetapi, kalau kita masuk pada disiplin ilmu baru seperti filsafat yang awal bagi kita butuh sedikit kita butuh effort yang lebih besar daripada yang lain. Tapi kalau nanti kita sudah sering belajar buku filsafat, nah kita belajar dari pertengahan pun effortnya biasa. Kenapa? Karena kita sudah punya background, kita sudah tahu namanya terma-termanya, kita sudah tahu istilah-istilahnya seperti itu. Jadi tidak harus dari awal. Ya. Nah, seperti dikatakan, karena awal saya baca buku An-Al-Haq, saya tidak dapat memahami kata-katanya. Nah, jadi memang begitu, tapi selama kita terus melakukannya, lama-kelamaan paham juga. Jadi kata-kata ini Al-Hallaj ini, tulisannya Al-Hallaj An-Al-Haq, itu adalah memang agak bingung-bingung ketika awal, tapi selama kita tidak berhenti, tidak berhenti di tengah jalan, tidak putus asa, ya maka kita bisa meneruskan membaca, dan pada akhirnya ini tuh kira-kira begitu. Jadi lama-kelamaan kita baca. Sama misalnya dengan pelajaran filsafat ataukah hikmah ini. Awalnya mungkin kita bingung-bingung. Dan setelah sering mengikutinya, ternyata ini yang dimaksud. Makanya kita dengarkan setiap Pak Nur bertanya selalu terkait dengan terminologi-terminologi itu. Kenapa? Karena kita sudah terbiasa. Seperti itu. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu, tuan-tuan, puan-puan yang baru awal mau ikut, jangan khawatir. Yang penting ada niat. Ya, Tuhan itu yang dilihat adalah niat kita. Selebihnya kita serahkan kepada Allah. Ya, dalam Al-Quran dikatakan, wa may yatawakkal 'ala Allah fahuwa hasbuh. Siapa yang menggantungkan dirinya kepada Allah, maka Allah cukup baginya. Terima kasih banyak atas
partisipasi dan kesertaannya mempelajari filsafat atau keirfan hikmah pada sore hari ini. Mohon maaf atas segala kekurangan. Insya Allah kita jumpa lagi sebentar malam untuk pelajaran irfan. Jam 7.30 waktu Jakarta atau 8.30 waktu Singapura dan waktu Malaysia, waktu Indonesia Tengah juga. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukran, Ustaz.